Oke, pernah kepikiran nggak sih soal teknologi 5G ini? Katanya bakal mengubah dunia pendidikan secara total. Tapi pertanyaannya, beneran bakal jadi revolusi? Atau justru malah jadi rintangan baru? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pasti pernah ngalamin kan? Lagi serius-seriusnya kelas online, dosen lagi jelasin konsep yang susah, tiba-tiba gambarnya nge-freeze. Suaranya putus-putus. Wah, momen penting buat belajar langsung hilang gitu aja. Inilah frustrasi yang jadi kenyataan kita sehari-hari di era digital. Dan masalah kayak tadi itu sebenarnya ngebawa kita ke akar persoalannya. Ruang kelas digital kita itu kayaknya emang masih ketinggalan zaman. Teknologi yang kita pakai sekarang sering banget kewalahan. Coba deh kita bandingin langsung. Dengan jaringan 4G, kita tuh hidup dengan delay atau jeda sepersekian detik. Kelihatannya sepele ya, tapi ya inilah biang kerok yang bikin video jadi buffering terus dan obrolan jadi kaku. Nah, kalau 5G, jedanya itu praktis nggak ada. Artinya, streaming bisa langsung jalan, komunikasi juga lancar banget, persis kayak ketemu langsung. Ini dia nih, inti dari janji revolusinya. Oke, jadi apa sih yang bikin 5G ini beda banget? Yuk kita lihat teknologinya, tapi dengan cara yang gampang dimengerti. Simpelnya gini, 5G itu teknologi seluler generasi kelima. Tapi, ini bukan sekedar nambah kecepatan biasa loh. Ini tuh lompatan besar di 3 area. Kecepatannya yang super ngebut, latensi atau jeda waktunya yang hampir nol, sama kemampuannya buat nyambungin miliaran perangkat sekaligus. Nah, bagian ini seru banget. 3 pilar teknis 5G ini kalau kita terjemahin ke dunia pendidikan jadinya keren. Pertama, eMBB, artinya kecepatannya super. Bayangin, download materi kuliah segede gaban bisa dalam hitungan detik. Terus, URLLC, latensinya super rendah. Ini kuncinya biar interaksi lancar jaya. Nggak ada lagi tuh, halo, suara saya kedengeran nggak? Dan terakhir, MMTC, yang bisa nyambungin banyak banget perangkat. Inilah fondasi buat ngebangun yang namanya kampus pintar beneran. Dengan fondasi teknologi sekuat ini, kita udah nggak lagi ngomongin kelas online yang cuma sedikit lebih baik. Kita ngomongin cara belajar yang sama sekali baru. Intinya adalah ini, 5G itu membuka gerbang buat pengalaman belajar yang bener-bener bikin kita ngerasa ada di dalamnya, interaktif, dan nggak terikat sama meja belajar. Belajar bisa di mana aja, kapan aja, dengan cara yang jauh lebih asyik. Konkretnya gimana? Coba bayangin, laboratorium sains virtual. Siswa bisa nyobain reaksi kimia yang mungkin berbahaya, tapi dengan aman di dunia VR. Ini kan mengubah belajar dari cuma ngapalin, jadi ngerasain langsung. Keren kan? Atau, gimana kalau belajar sejarah nggak lagi dari buku? Pakai augmented reality, artefak kuno bisa muncul di tengah kelas. Bisa diputar-putar, dilihat dari dekat. Ini bukan lagi soal ingat tanggal, tapi benar-benar berinteraksi sama masa lalu. Ini perubahan yang sangat fundamental. Tapi, mungkin janji 5G yang paling besar itu bukan soal teknologinya, tapi sesuatu yang lebih mendasar, yaitu soal keadilan dalam mendapatkan pendidikan. Kutipan ini benar-benar merangkum visinya. Jadi, karena 5G bisa ngirim data dalam jumlah masif dengan super cepat, artinya sumber belajar terbaik, guru-guru paling jago, itu nggak lagi cuma milik sekolah di kota besar aja. Sekolah di desa paling terpencil pun bisa dapat akses yang sama saat itu juga. Ujung-ujungnya, tujuannya mulia banget, merobohkan tembok digital yang selama ini misahin siswa di kota dan di desa, demi memberikan kesempatan yang lebih setara buat semua. Tapi, ya, visi sebagus apapun nggak bakal terwujud dengan sendirinya. Ada rintangan-rintangan yang gede banget dan sangat nyata di depan kita. Dan ini bukan cuma teori loh, studi benaran, contohnya yang dilakukan di Indonesia, nunjukin betapa rumitnya masalah ini. Ada PR besar soal infrastruktur, kebijakan, dan tentunya pendanaan yang harus kita bereskan. Oke, ayo kita bedah satu-satu ya tantangannya. Pertama, biaya investasinya itu mahal banget. Ngebangun jaringan 5G dari awal itu butuh dana yang nggak sedikit. Kedua, infrastruktur yang ada sekarang ini jomplang banget antara kota dan desa. Terus ada istilah densifikasi BTS. Gampangnya gini, sinyal 5G itu kencang tapi jaraknya pendek. Jadi kita butuh lebih banyak menara BTS yang posisinya lebih deketan. Dan ada lagi tantangan teknis, namanya fiber backhaul. Anggap aja 5G itu mobil F1, nah backhaul ini jalan tolnya. Jalan tolnya juga harus super lebar, biar mobilnya nggak kejebak macet. Terakhir, tantangan non-teknisnya, regulasi kita yang sering telat ngejar teknologi, plus belum adanya sistem yang siap buat ngelola semua data pendidikan baru yang bakal melimpah ruah. Nah, disinilah letak ironi terbesarnya. Kalau pembangunan dan investasi cuma fokus ke kota-kota yang menguntungkan aja, 5G yang tadinya diharapkan jadi jembatan, malah bisa bikin jurang digitalnya makin dalam. Ngelihat tantangannya sebanyak ini, mungkin kedengarannya pesimis ya. Tapi ini bukan berarti nggak mungkin. Kuncinya cuma satu, kerja bareng.
Penting banget buat kita ingat, teknologi secanggih apapun itu cuma alat. Bukan tongkat sihir yang bisa nyulap semua masalah jadi beres. Yang paling penting itu ya kita sebagai manusianya, kebijakannya, dan kemauan untuk kerjasama. Jadi, ini harus jadi gerakan bersama. 1. Pemerintah harus gerak cepat bikin kebijakan yang pro pemerataan, bukan cuma pro pertumbuhan. 2. Operator telekomunikasi juga harus punya komitmen buat investasi yang adil, jangan cuma di kota-kota besar. Dan 3, ini juga krusial banget, para guru dan pendidik harus dapat pelatihan, biar mereka benar-benar bisa pakai alat-alat canggih ini buat ngajar, bukan cuma jadi pajangan. Akhirnya, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. 5G ini bakal jadi jembatan pemerataan pendidikan atau justru jadi tembok penghalang yang baru? Potensinya sih luar biasa, tapi risikonya juga nyata. Dan jawabannya pada akhirnya nggak ditentukan oleh teknologinya, tapi oleh pilihan-pilihan yang kita semua ambil bersama mulai dari sekarang. Terima kasih banyak sudah menyimak.